Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama saya mau mengucapkan apresiasi selamat buat Pak Haidar Bagir atas terbitnya 2 buku beliau. Dan Pak Haidar ini salah satu inspirator bagi bukan hanya karya-karya saya, bukan hanya YouTube saya, tapi pikiran-pikiran saya. Banyak konsep-konsep, pikiran-pikiran, penafsiran-penafsiran saya yang dipengaruhi oleh Pak Haidar. Karena itu ya saya merasa berhutang budi atas apa yang saya baca dari karya-karya Pak Haidar. Nah, dan cinta itu di kepala saya ya, kalau kita bicara cinta, itu yang kepikiran justru bukan perempuan, bukan siapa-siapa, tapi justru Pak Haidar. Karena melekatnya kata cinta itu kepada Pak Haidar. Dan kita belajar bahwa bentuk cinta itu dari apa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita itu bisa bermacam-macam bentuknya. Karena cinta itu memiliki spektrum yang begitu luas sehingga dia bisa hadir dalam berbagai wujud. Tadi Pak Haidar sempat singgung, dia bisa berwujud dalam bentuk penderitaan. Cinta itu bisa berwujud dalam bentuk penderitaan. Kemudian yang kedua, cinta bisa hadir dalam bentuk subjektivitas. Misalnya Kais dan Laila, itu kan ketika orang melihat Laila itu biasa saja. Sehingga heran kenapa Kais begitu cinta kepada Laila. Tapi kata Kais, kalian melihat Laila dengan mata kalian, bukan dengan mataku. Jika kalian melihat Laila dengan mataku, maka kalian akan merasakan apa yang aku rasakan dan akan mendayu-dayu, menggila seperti apa yang aku lakukan selama ini. Kemudian cinta juga tidak berarti kekayaan misalnya. Tidak ada kepastian bahwa orang yang memiliki harta yang berlebih berarti dia dicintai oleh Tuhan. Karena ada konsep tentang istidraj, di mana justru ketika Tuhan benci kepada orang yang terlalu sombong, atau orang yang terlalu pelit, atau orang yang suka kepada dunia, hubud dunia, justru Tuhan makin beri dia harta, makin Tuhan bikin kaya, agar dia makin tersesat ke jalan yang hancur. Gitu. Jadi cinta dalam hal ini adalah satu perwujudan tulus dari Tuhan yang diberikan kepada kita dalam bentuk apapun, sehingga tugas kita kemudian membaca apa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita sebagai bentuk cintanya kepada kita. Nah, itu kemudian yang menjadi tugas kita, bagaimana kemudian melihat apa yang diberikan kepada Tuhan kepada kita sebagai ekspresi cintanya. Artinya dalam konsep tasawuf itu kemudian disebut sebagai musyahadah. Artinya melihat segala sesuatu yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita sebagai bentuk cintanya kepada kita. Tapi dengan syarat kita menjadi hambanya yang benar. Saya nggak mau bilang bahwa menjadi hambanya yang sempurna atau hambanya yang sangat taat. Enggak. Tapi serius menjalani hidup ini sebagai hamba Tuhan. Serius menjalani hidup ini sebagai hamba Tuhan, maka apa yang kemudian Tuhan karuniakan kepada kita, itu harus dilihat dalam kacamata musyahadah. Yaitu indah sebagai karunia cinta dari Tuhan. Maka ketika sampai di sana, semua yang Tuhan berikan kepada kita akan membahagiakan kita. Gitu. Apapun yang diberikan, mau itu kesakitan, kejatuhan, dan lain sebagainya. Karena kita tahu, seperti yang Pak Haidar tadi sampaikan, pertama dasarnya asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Apa yang Tuhan berikan itu pasti terbaik. Kalau kita anggap buruk karena kesalahan kita dalam mendeteksi, menganalisa, dan lain sebagainya. Atau bahkan melihat. Yang kedua, mungkin itu proses. Kadang orang melupakan ini. Minta dijadikan hamba yang kuat oleh Tuhan, maka Tuhan kasih bencana kepada dia. Dengan bencana itu treatment bagi dia untuk kuat. Nah, itu bagi saya berbagai bentuk bagaimana kemudian cinta punya spektrum yang
bukan hanya luas tapi tidak terbatas. Maka kuncinya menurut saya adalah bagaimana kita mengaktifasi hati kita untuk melihat bagaimana Tuhan menyampaikan cintanya kepada kita. Jadi kuncinya akhirnya adalah bagaimana kemudian kita mengaktifasi hati kita untuk melihat sisi cintanya Tuhan itu di mana dalam periode hidup yang begini, dalam kenyataan hidup yang begitu, dan lain sebagainya. Maka itu problemnya akhirnya pada diri kita. Karena itu kemudian cinta itu menjadi salah satu konsep utama dalam tasawuf. Begitu juga suluk atau perjalanan diri menjadi pribadi yang lebih baik, itu salah satu konsep lain juga dalam tasawuf, kunci lain. Artinya orang yang ingin mengetahui cinta Tuhan kepadanya, maka dia harus suluk, harus membersihkan hatinya, menghiasi hatinya dengan kebaikan, membersihkan dari keburukan. Maka dari sana akan terbuka tuh hijab-hijabnya. Misalnya ya, kadang kita tuh curhat, udah berat banget curhat ke seorang yang ulama, kekasih Allah lah, orang yang kita tahu dia dekat dengan Allah gitu. Kadang kita curhat, hidup saya berat, saya berhenti dari pekerjaan di tengah pandemi ini, istri saya pergi meninggalkan saya, kemudian perekonomian saya hancur misalnya, dan lain sebagainya, saya dikejar-kejar pinjol dan lain sebagainya misalnya ya. Nah, kadang itu seorang ulama melihatnya sambil ketawa-ketawa saja. Tentu ketawanya ulama bukan melecehkan, tapi dia melihat bahwa ini hanya perkara lu gak paham saja, bahwa ini jalan menuju suatu sinar yang begitu terang benderang dalam hidup lu nantinya gitu. Artinya itu hanya kegagalpahaman kita yang dasarnya adalah ketidakmampuan hati kita melihat cinta itu. Nah, puncaknya adalah seperti yang tadi disinggung oleh Pak Haidar, maka neraka pun itu ekspresi cinta Tuhan kepada kita. Gampangnya begini, saya biasanya kasih ilustrasi dalam bentuk cerita nyata yang terkait dengan seseorang yang saya kenal dan dia menceritakannya sendiri kepada saya. Dia itu dari kecil mengimpikan punya rumah yang ada kolam renangnya. Hingga dia kaya, dia bikin kolam renang, rumah yang ada kolam renangnya. Ketika peresmian, rumah dengan kolam renangnya itu bukan peresmian, syukuran lah ya, dia mensyukuri. Kemudian dia punya anak kecil yang sudah bisa jalan. Nah, ketika dia mensyukuri, dia undang rekan-rekan dia ke rumah untuk mensyukuri. Nah, tiba-tiba anaknya dibiarkan jalan begitu saja sampai dia masuk ke kolam, nyemplung ke kolam, dan anak itu wafat di kolam tersebut. Stres dong orang tuanya. Setelah itu kemudian semua tamu pulang, bukan diusir, diminta untuk pulang. Malam itu juga dia ngambil palu, dia hancurkan itu kolam. Dan sejak saat itu, dia tidak suka kolam, dia membenci kolam, dan dia mencita-citakan rumah terbaik adalah rumah yang tidak ada kolam. Jadi, sesuatu keindahan bagi seseorang yang sakit, maka itu tidak indah. Karena itu Tuhan menciptakan neraka. Agar ketika kamu masuk surga, nanti kamu tidak dalam keadaan sakit. Sehingga ketika kamu di surga, kamu bisa menikmati surga. Tapi kalau kamu dalam keadaan sakit, kamu dipaksa masuk surga, maka kamu akan seperti kisah tadi. Orang melihat kolam, justru akan menimbulkan trauma. Karena gak apple to apple. Gak matching gitu. Softwarenya kita gak compatible dengan softwarenya surga gitu. Akhirnya ya kita tersiksa di sana. Atau yang lebih sederhana gini aja deh. Misalnya ya, bayangkan kalau kita itu masuk surga bersama orang-orang yang kita hormati, guru-guru kita. Kan gak enak ya di surga tuh. Kumpul sama orang-orang yang kita hormati. Waduh, kayaknya gak enak banget gitu. Nah, itu menunjukkan bahwa kelas itu tergantung kepada diri kita sendiri. Nah, Tuhan memberikan formula secara presisi bagaimana
mengelola hati kita agar penuh cinta kepada Tuhan. Tuhan kasih sedikit bencana, Tuhan kasih sedikit kekurangan, Tuhan kasih kebahagiaan dan lain sebagainya, yang semua itu berlangsung secara seimbang. Fa'inna ma'al usri yusro, kata Tuhan. Tidak akan ada masa berat terus, pasti ada masa yang enteng. Tidak ada sedih terus, pasti ada masa senang, dan lain sebagainya. Nah, pada keseimbangan itu, Tuhan mengelola kita dalam kehadiran cintanya kepada kita. Nah, maka kuncinya adalah pada diri kita sendiri, bagaimana melihat itu, membersihkan hati untuk bisa melihat itu. Karena itu, ini satu quote dari seorang tukang cukur. Saya sebulan lalu itu cukur, kemudian dia cerita gini. Kemudian saya bilang, berat ya sekarang, Pak, karena pandemi. Oh iya, tapi ya jalani aja kok, enteng-enteng aja, kata dia. Jalani aja. Oh iya, Bapak gak takut gak takut miskin gitu, gak takut gimana-gimana Pak nanti yang cukur sedikit dan lain sebagainya. Terus kata dia dengan entengnya, oh enggak, selama negara ini masih nyetak uang, saya yakin saya kedapatan, saya dapat duit itu. Karena kalau uang itu bisa dicetak oleh negara, tapi kalau kebahagiaan itu tidak bisa dicetak oleh negara. Kebahagiaan itu hanya bisa dicetak oleh hati kita yang tulus. Kata tukang cukur. Terus saya toleh ke tukang cukurnya. Walaupun saya sudah melihat dia di cermin, tapi tetap saya noleh. Saya noleh ke kakinya. Kakinya masih napak bumi apa enggak? Kalau enggak, kayaknya hidir ini, bukan tukang cukur. Ini hidir yang menyamar sebagai tukang cukur. Ternyata enggak. Tapi dari sana kita belajar tentang cinta, bahwa cinta itu bisa ada di mana saja. Bisa ada di mana saja. Kalau cinta itu hanya pada perempuan yang cantik atau lelaki yang tampan, maka nggak ada orang yang menikah tanpa asas itu. Akhirnya siapa yang mau nikahi perempuan dan lelaki yang kurang tampan dan kurang cantik? Tapi kan Tuhan desain tuh mata kita bisa melihat seseorang yang bagi orang lain tidak cantik, tapi cantik di mata kita. Dan lain sebagainya. Begitulah Tuhan bermain. Saya mau mengatakan bermain dalam tanda petik dengan kita dalam samudera cintanya. Sehingga kita tidak pernah bosan hidup. Yang ada gak mau mati manusia itu. Karena Tuhan mempermainkan kita dalam tanda petik secara asik dengan cintanya. Kalau Tuhan tidak kreatif dalam menampakkan cintanya kepada kita, sudah pasti kita hidup 20 tahun juga udah bosan. Udah bosan. Karena itu banyak orang yang bosan hidup ketika dia tidak bisa mengaktifasi hatinya dan tidak bisa merasakan kehadiran cinta Tuhan kepada dia. Banyak orang yang bunuh diri. Banyak orang yang menjalani hidup seperti zombie. Banyak orang yang bingung memaknai hidup ketika dia kehilangan cinta Tuhan. Apalagi kehilangan Tuhan. Karena itu orang yang selalu bersama Tuhan, dia tidak akan pernah bosan. Begitu kata Al-Quran. Tahaf wala tahzan innallaha ma'ana, kata Nabi kepada Sayyidina Abu Bakar. Orang yang bersama Tuhan itu tidak akan pernah bersedih dan tidak akan pernah merasa takut, kata Al-Quran. Jadi orang yang dekat kepada Tuhan, jadi dia gak akan pernah bersedih, gak akan pernah bosan di dunia. Kalaupun dia bosan kepada segala sesuatu yang terkait dengan keburukan, kemaksiatan di dunia, tapi bukan kepada dunianya. Nah, makanya kita dari sana kita belajar bahwa Tuhan dengan begitu indahnya membuat bumi ini dengan segala bumbu-bumbunya. Artinya kan misalnya dari kopi kita belajar bahwa yang pahit juga bisa dinikmati kok. Artinya dari sana kita juga belajar bahwa cinta tidak hanya berbentuk keterang benderangan, bisa jadi berbentuk kegelapan seperti tadi dijelaskan Pak Hedar. Cinta tidak mesti berbentuk keindahan, bisa jadi berbentuk sesuatu yang kita anggap buruk. Cinta tidak mesti berbentuk kekayaan, bisa jadi kemiskinan. Cinta tidak mesti berbentuk segala sesuatu yang ideal menurut kita, tapi yang ideal menurut Tuhan. Itu mungkin sebagai pengantar dari saya. Semoga sedikit menyumbang dalam diskusi yang sudah diawali sama Pak Hedar. Tadi yang saya curiga ini kayaknya semacam prank gitu. Saya ditaruh di belakang. Akhirnya saya mau ngomong apa di belakangnya Pak Hedar. Jadi Anda kasih air, kemudian suruh tayamum. Nggak bisa, batal sudah tayamum itu ketika sudah ada air. Kan seharusnya kalau saya di depan, saya masih bisa cuap-cuap lah. Kalau Pak Hedar kan enak. Kalau Pak Hedar kan bisa, yang saya sampaikan apa, Pak Hedar bisa nyari yang lain. Kalau saya kan
ketika sudah disampaikan sama Pak Haidar mau kemana lagi saya. Tapi semoga itu bisa menyumbang lah, khususnya bagi teman-teman anak muda. Paling enggak perspektif saya, contoh-contoh saya, bahasa saya ya agak menang lah dari Pak Haidar. Lebih milenial lah